Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah. Para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segala merahmati, memberkati serta memudahkan segala langkah kita dalam talabul ilmi, mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ini merupakan pertemuan yang ke-59 dari serial pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Armanda wafaqahullahu ta'ala. Di pertemuan yang ke-59 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Mansubatu Minal Asma'i, isim-isim yang mansub. Dan pada pertemuan ini kita akan memasuki isim mansub yang baru, yaitu Al-Munada. Al-Munada. Apa itu al-munada dan bagaimana contoh al-munada itu? Al-munada secara bahasa ya, artinya adalah yang dipanggil atau diseru. Yang dipanggil atau yang diseru. Di dalam bahasa Arab atau di dalam kaidah ilmu nahwu, yang disebut sebagai al-munada ismun yudhkaru ba'da ya au ihda akhawatiha talaban li iqbali madlulih. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab An-Nahwul Wadih. Dia adalah suatu isim yang disebutkan setelah ya atau salah satu dari saudaranya ya, teman-temannya ya, talaban li iqbali madlulih, dalam rangka untuk meminta ya, apa yang menjadi maksud dari kata ya itu. Apa maksud ya itu dalam bahasa Arab? Memanggil. Ya, jadi meminta orang untuk datang atau memenuhi seruan atau panggilan kita. Itu dia al-munada. Isim yang datang setelah ya ini itu yang disebut sebagai al-munada. Adapun ya itu disebut sebagai adatun nida atau harfun nida. Ya, alat atau kata yang kita gunakan untuk menyeru atau memanggil. Jelas ya? Adapun di sini penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan al-munada huwal matlubu iqbaluhu biharfin yusawi ad'u atau unadi nahwu ya zaidu wa ghairuha. Ya. Kita lihat halaman 300. Ya, penulis setelah mengatakan al-faidatu tsalitsatu wal arba'un, faedah yang ke-43. Pelajaran yang ke-43 tentang al-munada. Penulis mengatakan al-munada huwal matlubu, yang diminta. Ya, yang diminta. Iqbaluhu, yang diminta untuk datang atau menyaut. Ya, yang diminta untuk datang atau menyaut, biharfin, dengan cara ya, menyebutkan suatu huruf ya, jadi meminta seseorang untuk datang atau menyaut dengan menggunakan salah satu huruf dari huruf nida, huruf yang gunanya untuk memanggil dalam bahasa Arab. Yang mana huruf ini yusawi ya, dia sama dengan unadi atau ad'u, saya memanggil, saya menyeru. Ya.
Ketika kita mengatakan ya Zaidu. Ya, perhatikan misalnya di sini. Ketika kita mengatakan ya Zaidu. Ya Zaidu. Nah, ya ini adalah harfun nida atau adatun nida. Kata yang kita gunakan untuk memanggil. Nah, Zaid itu dia al-munada. Zaid itu adalah al-munada, al-matlubu iqbaluhu, yang dialah yang dipinta untuk datang atau menyaut. Ya. Biharfin, permintaan itu tadi menggunakan kata ya. Dengan huruf ya. Ya. Atau yang lainnya. Yang merupakan teman-teman ya yang bekerja sama dengan ya yang bermakna ad'u atau unadi. Jadi ketika seseorang mengatakan ya Zaid, artinya adalah ad'u Zaid. Unadi Zaid, saya memanggil, saya menyeru Zaid. Ya. Ya Zaid aqbil. Ya, wahai Zaid, mari ke sini, datang. Ya. Idzan huwal matlubu iqbaluhu. Dialah yang diminta untuk datang atau menyaut panggilan tersebut, menjawab seruan tersebut. Nah, itu dia al-munada. Jadi al-munada itu yang dipinta dengan huruf ya tadi. Artinya sebagaimana tadi pengertian yang kita sebutkan di dalam An-Nahwul Wadih, dia adalah isim yang datang setelah ya. Ya, yang datang langsung setelah ya atau kawan-kawannya, yakni huruf-huruf yang lain yang juga digunakan untuk memanggil. Apa saja huruf tersebut? Di dalam buku disebutkan ada ya. Ini tadi yang kita sebutkan, dan ya ini dia adalah ummu adawatin nida. Dia adalah ibu daripada seluruh huruf an-nida. Artinya ibu adalah dia kepalanya. Sebagaimana surat-surat dalam Al-Qur'an ada surat-surat dalam Al-Qur'an ada umnya, yaitu Al-Fatihah. Ya, ummul kitab. Nah, al-munada adawatun nida juga ada umnya, ada kepalanya, yaitu ya. Ya. Yang lain-lainnya disebut sebagai akhawatnya, saudara-saudarinya. Yang lain itu ada a Zaid. Ya. Ada aya Zaidu. Ada haya Zaidu. Ya. Ada a saja, ada ai dan ada wa. Meskipun yang sering digunakan oleh orang Arab itu adalah ya, yang paling sering digunakan. Ya. Jadi kita nanti di sini menyebutkan contoh-contoh dengan mencukupkan salah satu dari adawatun nida, yaitu ummunya. Ya, yaitu ya. Ya. Kita ulangi lagi. Jadi al-munada huwal matlubu iqbaluhu biharfin, yang diminta untuk datang, yang diminta untuk menyaut panggilan dengan salah satu huruf. Yakni maksudnya adalah dia diminta untuk menyambut itu, permintaan itu dengan menggunakan salah satu huruf. Ya, yang disebut sebagai huruf nida, yang mana huruf ini dia sama seperti fiil yang berbunyi ad'u, saya memanggil, unadi, saya memanggil, saya menyeru. Ya. Seperti itu. Jelas ya? Atau sebagaimana disebutkan di dalam pengertian yang lain, al-munada adalah ismun. Ini dia isim Zaid. Tadi contoh kita adalah ya Zaid. Jadi Zaid adalah ismun yuzkaru ba'da ya, disebutkan setelah ya, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari teman-temannya ini, talaban li iqbali madlulih, dalam rangka menjawab ya, atau dalam rangka meminta agar yang dipanggil ini, isim ini, itu memenuhi atau menyaut panggilan tersebut. Ya, itu dia al-munada. Jadi yang isim mansub bukan harfun nidanya. Yang disebut sebagai isim mansub itu adalah al-munadanya. Al-munadanya. Kemarin kita sudah membahas tentang al-mustathna. Kita juga ada membahas tentang tamyiz. Ada mustathna, ada tamyiz. Ternyata ada tamyiz, ada mustathna yang secara makna dia adalah mustathna atau tamyiz, ternyata secara i'rab dia bukan mansub. Nah, pertanyaan yang sama di sini, apakah setiap munada itu mansub? Atau ada nanti munada yang tidak mansub?
Kita akan bahas di sini insyaallah taala. Kita lihat buku ya. Contoh yang disebutkan oleh penulis, ya Zaidu. Ya Zaidu. Mana dia isim yang datang setelah ya? Zaidu. Ya Abdallahi. Mana yang di sini yang dipanggil dengan huruf ya? Abdallahi. Berarti Abdallah ini al-munada. Zaid al-munada. Ya mudiral markazi. Ya harfun nidanya. Mudiral markaz adalah al-munadanya. Ya da'i'an kitabuhu. Ya, wahai yang hilang bukunya. Nah, siapa yang dipanggil? Ad-da'i'u kitabuhu atau da'i'un kitabuhu. Ya. Baik. Ini contoh-contoh al-munada. Sekarang adawatun nida. Tadi disebutkan huwal matlubu iqbaluhu biharfin, dengan salah satu huruf. Hurufnya itu apa saja? Itu yang disebut sebagai adawatun nida. Adawat jamak dari adah, artinya alat. Alat yang digunakan untuk memanggil tadi. Ya. Dia juga disebut sebagai hurufun nida. Huruf-huruf nida karena memang adawat ini itu semuanya adalah huruf. Ya. Baik, ada ya. Nah, kita sambil belajar huruf-hurufnya, sambil belajar adawatnya, kita juga belajar penggunaannya untuk apa saja. Ternyata seluruh adawat ini ya berbeda-beda penggunaannya. Ada yang digunakan untuk memanggil orang yang dekat, ada yang digunakan untuk memanggil orang yang jauh, mungkin kita lihat kecil ya. Ya, kita ingin memanggilnya. Nah, ada pula yang kita gunakan untuk untuk jenis khusus misalnya. Ya, untuk jenis khusus. Baik. Ada ya, ya itu lil munadil qarib wal ba'id. Dia adalah untuk yang dipanggil itu dekat dan juga jauh. Kita boleh memanggil dia dengan ya. Dia dekat, kita panggil ya Zaidu. Zaidnya jauh, kita juga bisa panggil pakai ya. Ya Zaidu. Sedangkan aya dan haya ini khusus untuk yang jauh. Lil munada al ba'id. Kalau dia jauh, Zaid. Ya. Haya Zaid. Ya, seperti itu. Kemudian al hamzah, ada hamzah dan ai, huma lil munada al qarib. Itu digunakan untuk kalau seandainya munadanya dekat. Tidak boleh digunakan untuk yang jauh juga sekaligus seperti ya. Dia hanya untuk yang dekat saja. Kalau dia dekat, kita boleh katakan Zaid, ya. Ai Zaid. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian wahia li naw'in khasin minan nida yusamma nida'an nudbah. Ini tidak kita bahas di sini. Wa ini harfun nida untuk jenis khusus, ya, jenis panggilan khusus. Tidak kita bahas di sini. Fal maqsudu bil munada huwa ma dakhalat alaihi adatun nida lafdhan au taqdiran. Nah, disimpulkan lagi, bisa kita sebut juga ini cara lain untuk mendefinisikan al-munada. Jadi al-munada itu adalah ma dakhalat alaihi adatun nida lafdhan au taqdiran. Jadi al-munada yang pertama tadi definisi yang kita sebutkan, ismun yuzkaru ba'da ya au ihda akhawatiha talaban liiqbali madlulih. Ya, yang disebutkan setelah ya atau kawan-kawannya. Di sini disebutkan di dalam buku, ya, pertama kali disebutkan huwal matlubu iqbaluhu biharfin. Ya, yang diminta untuk menyaut dengan salah satu huruf yang setara dengan maknanya dengan fi'il mudhari berikut. Ad'u, saya memanggil atau unadi. Nah, di sini di kesimpulan disebutkan fal maqsudu bil munada. Jadi maksud al munada itu adalah ma dakhalat alaihi adatun nida. Suatu kata yang masuk ke dalamnya adatun nida. Ada Zaidun. Masuk adatun nida. Jadinya ya Zaidu. Nah, yang dimasuki oleh ya adatun nida ini itulah al-munada. Yang mana itu? Zaid. Ya. Abdullah dimasuki oleh ya. Jadinya ya Abdullah. Jadi al-munada adalah Abdullah, ya, atau Abdallahi. Lafzan atau taqdiran. Baik. Adatun nidanya itu adalah lafzan. Nih, terucapkan oleh kita. Ya, aya, haya, wa, ya, ai.
terucapkan oleh kita. Ini lafzan. Sifat harfun nidaknya lafzi atau adatun nidaknya lafziyah. Terucapkan jelas di lisan. Ya. Ada yang takdiran, dia muqaddar. Muqaddar ini dia ada adatun nidak di situ secara makna, tapi dia tidak terucapkan, tidak terlihat. Apa itu? Ini dia. Ya. Ketika kita mengatakan ya Zaid, maknanya apa? Ad'u Zaid. Tapi ad'unya mana? Tidak ditampakkan. Nah, kenapa kita katakan lafzan au taqdiran? Kenapa kita katakan lafzan au taqdiran? Karena para ulama berselisih pendapat. Ya. Kita ambil contoh misalnya yang kelima ini. Ya rajulan. Ya rajulan. Ini dia munada mansub. Sesuai dengan bab kita yaitu al-mansubatu minal asma. Ini dia munada yang mansub. Ya rajulan. Rajulannya mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Baik, apa yang menyebabkan dia mansub? Apa yang menyebabkan dia mansub? Nakirah. Nah, dia nakirah mansub. Iya. Nah, berbeda pendapat para ulama antara sebahagian ulama mengatakan yang menyebabkan dia mansub adalah adatun nida ya ini. Ya, kalau kita katakan, kita sebutkan sebabnya di situ, berarti rajulan munada mansubun biya. Ya. Nah, sebahagian ulama mengatakan lala, dia mansub karena adatun nida yang muqaddar. Takdiruhu ad'u. Ya, atau unadi. Jadi bukan iyanya yang menyebabkan dia mansub, tapi karena ad'u atau unadi. Kalau ada ad'u atau unadi, maka kan harus mansub yang dipanggil. Ya, sebagai maf'ul bih kan gitu. Ya, meskipun tidak di Arab sebagai maf'ul bih, tapi di Arab sebagai munada yang mansub. Baik, itu dia kenapa disebutkan tadi lafzan atau taqdiran. Baik. Itu tentang al-munada dan adawatu an-nida. Baik, sekarang kita akan bahas, dan ini yang paling penting ya dalam ilmu nahwu ini, ketika kita mengetahui hukum dari suatu isim. Hukum i'rabnya. Apakah dia mansub atau apakah dia mabni? Ya, tidak berubah-ubah akhirannya, tidak bisa dikatakan mansub tapi fi mahalli nasbin. Tidak bisa dikatakan marfu, yang bisa fi mahalli raf'in. Baik, kita bahas sesuai jenis-jenis al-munada yang disebutkan oleh para ulama nahwu. Jadi al-munada, untuk mengetahui hukum dia bagaimana, kita perlu mengetahui jenis apa munada itu. Seperti apa al-munadanya. Karena al-munada itu berbeda-beda. Isim yang datang setelah ya itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang datang setelah ya itu mufrad, Zaid, satu kata. Ada yang dua kata yang dia merupakan mudhaf ilaih. Nah, hukum yang pertama berbeda dengan hukum yang kedua. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam hukum-hukumnya, maka ketahuilah bahwa al-munada lahu khamsatu anwa'. Munada itu punya 5 jenis atau 5 macam. Yang pertama adalah ya, munada yang dia adalah alam mufrad. Ya, munada al-alamul mufrad seperti disebutkan di sini, kita lihat buku. Wa anwa'ul munada khamsatun. Jenis-jenis munada itu ada 5, wahia, yaitu yang pertama al-alamul mufrad. Apa itu al-alamul mufrad? Dia adalah alam, nama. Dan nama itu mufrad. Ya. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Adaduhu wahid. Adaduhu wahid. Tapi bukan itu maksudnya di sini. Apa maksud yang lain yang sudah kita bahas juga di dalam kitab Al-Ifadah ini? Ketika kita membahas mubtada khabar misalnya. Ya. Al-kalimatu wahidah. Al-kalimatu al-wahidah. Baik. Baik, ukhbirukum al-mufrad yang dimaksud di sini adalah ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya. Mufrad yang dimaksud dalam istilah atau dalam bab al-munada, dia adalah munada yang bukan mudhaf, bukan pula munada yang syabih mirip dengan mudhaf.
Nah, yang mana dua jenis ini adalah jenis selanjutnya. Jadi jenis pertama al-alam al-mufrad, dia satu kata saja. Yang kedua, ya, ada nakirah maqsudah, an-nakiratul maqsudah. An-nakirah, gimana kita jelaskan ya? Di sini. An-nakirah, baik. Besarnya adalah al-ma'rifatu an-nakirah. Ini adalah pembagian isim berdasarkan apa? Berdasarkan apakah ya kata tersebut sudah diketahui ya, sudah menunjukkan suatu person ya, diketahui dia, atau masih umum. Kalau sudah diketahui, sudah khusus, dia namanya ma'rifah. Masih umum namanya nakirah. Nah, nakirah ini terbagi pula menjadi dua. Ada yang maksudah, ada yang ghair maksudah. Maksudah meskipun dia umum, tapi telah ditujukan kepada sekelompok atau seseorang tertentu. Kalau anak katakan rajulun, ya, rajulun, itu ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Ya, kita nggak tahu rajulun ini artinya adalah laki-laki, laki-laki dewasa. Siapa laki-laki dewasa tersebut tidak diketahui karena memang tidak dibicarakan di sini. Tapi ketika ya seseorang dia buta, kemudian dia di jalan mendapati di depan dia itu ada seseorang yang berjalan dan dia tahu itu adalah seseorang dewasa. Kemudian dia meminta tolong, dia mengatakan, ya rajulan sa'idni, wahai sang laki-laki. Kata sang laki-laki itu umum, tapi dia berkata itu ditujukan kepada siapa? Kepada laki-laki yang di depan dia. Ini namanya nakirah tapi maksudah. Ya. Ana berdiri di depan lapangan. Ya. Di depan ana banyak orang yang bermain-main. Ada yang bermain di lapangan yang depan ana, ada juga yang bermain di asrama yang di samping ana, ada juga yang bermain di masjid yang juga tidak jauh dari situ. Kemudian mengeraskan suara, ana mengeraskan suara mengatakan, ya la'ibuna fil maidan, ya la'ibuna fil mal'ab, wahai orang yang bermain, wahai orang yang bermain. Orang yang bermain ini umum atau tidak? Umum, nakirah. Tapi ana telah tujukan ini perkataan untuk yang bermain di lapangan. Dia umum tapi untuk yang bermain di lapangan, tertujukan ke yang di lapangan. Ya la'ibuna fil mal'ab. Sedangkan ghairu maksudah, yang tidak ditujukan, itu betul-betul umum. Misalnya anak khutbah di atas mimbar menasihatkan kepada kaum muslimin, ya asian tub ilallahi, wahai yang bermaksiat. Ya, tidak ditujukan ke siapa-siapa ini. Dia umum untuk siapa saja yang merasa dirinya itu bermaksiat. Tub ilallah. Ya, bertobatlah kepada Allah. Berarti asian ini nakirah tapi ghairu maksudah. Jelas ya? Baik. Kita kembali ke sini. Jenis yang kedua dari al-munada an-nakiratul maksudah. Nakirah yang dia sudah ditentukan, ya. Contohnya adalah ya la'ibuna fil mal'abi. Mana al-munadanya? La'ibuna, ya. Contoh alam mufrad, ya zaidu. Zaidu munadanya. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga al-mudhaf. Munada yang mudhaf, ya. Contohnya ya abdallahi. Ya abdallahi. Mana dia al-munada? Abda. Ini dia yang datang setelah ya. Abda ini dia mudhaf, sedangkan Allah adalah mudhaf ilaih. Ya abdallahi. Ya, tapi yang di i'rab sebagai munada adalah abda. Ya, yang datang setelah ya. Baik, yang keempat asyabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Contohnya adalah ya jamilan sautuhu. Ya jamilan sautuhu, wahai yang indah suaranya. Ya. Ana katakan ya nazilan minal jabal, wahai yang turun dari gunung. Baik, ya.
Kenapa disebut sebagai munada yang dia syabih, mirip dengan mudhaf? Dari segi apa kemiripan mereka? Dari segi bahwa dia tidak cukup satu kata. Dia lebih daripada satu kata. Sebagaimana mudhaf dan mudhaf ilaih itu dua kata. Kalau kita hilangkan kata kedua, mudhaf ilaih, makna yang kita inginkan tidak tersampaikan. Yang kita inginkan bukan hamba saja, tapi hambanya Allah. Ya, bukan abdun saja, tapi Abdullah. Ya, kita katakan misalnya ya babal fasli. Yang kita inginkan ya babul faslinya, pintu kelas, bukan babun saja, bukan pintu saja. Kalau kita hilangkan kata yang kedua yang disebut sebagai mudhaf ilaih ini, maka makna yang kita inginkan tidak tersampaikan. Sama seperti syabih bil mudhaf ini. Ya jamilan, kalau kita hilangkan sautuhu, maka makna yang kita inginkan tidak tersampaikan. Setiap orang yang merasa cantik, ya, dia akan merasa terpanggil. Padahal yang kita panggil yang cantik suaranya, bukan yang cantik parasnya, bukan yang cantik bajunya, bukan yang cantik matanya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan dua kata atau tiga kata ini itu sepaket. Nah, kalau sepaket dia mirip dengan mudhaf ilaih. Makanya disebut sebagai syabih bil mudhafi. Jelas ya? Nah, yang kelima adalah nakirah ghairu maksudah. An-nakiratu ghairul maksudati. Contohnya ya rajulan. Ya rajulan. Wahai laki-laki. Ya, tapi tidak ditujukan ke siapapun. Ya, tidak ditujukan ke siapapun. Maka dia menjadi nakirah yang ghair maksudah. Tapi bisa jadi menjadi nakirah maksudah kalau ditujukan kepada seseorang tertentu. Jelas ya? Ini dia 5 jenis al-munada. Sekarang kita lihat satu persatu lagi untuk mengetahui contohnya lebih banyak dan untuk mengetahui hukum masing-masing. Ya. Secara singkat, nah kita kasih gambaran umum sebelum kita masuk ke perincian. Secara singkat, sederhananya, kesimpulannya bahwa hukum 5 jenis munada ini terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Ya. Bagian yang pertama itu adalah 2 jenis yang pertama. Kemudian 3 jenis yang terakhir itu bagian yang kedua. Bagian yang pertama, hukum munadanya adalah mabni. Ya. Hukum munadanya mabni. Mabni ala apa? Dhammi. Ha? Dhamma. La'ibun? Mansub. Kita katakan 2 ini mabni. Kalau mabni ala dhammi, oke, ini bisa. Ini apakah bisa mabni ala dhammi? Tidak bisa. Wow. Mabni ala. Nah, jadi satu kata, katakan apa mabni ala apa dia? Kita katakan ya, hukmuhu Mabni ala raf'a. yubna ala ma yurfa'u bihi. Hukumnya adalah dia dikatakan mabni di atas tanda rafa'nya masing-masing. Ya. Tanda rafa' mufrad sebelum ada ya apa? Kalau dia dhammah sebelum ada ya, kalau dia marfu sebelum ada ya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Berarti setelah ada ya katakan mabniun 'ala dhammi. Nakirah yang maksudah ini, kebetulan di sini munadanya adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Sebelum ada ya, jamak mudzakkar salim bentuk tanda marfu'nya apa? Waw. Kita katakan mabniun 'alal waw. Kalau ana katakan ya mudarrisani, ya, dan ana menunjukkan itu kepada 2 orang guru yang ada di depan ana dan ana tidak kenal dia, makanya ana katakan ya mudarrisani, wahai 2 orang guru. Mudarrisani munada mansub atau mabni? Mabniun ala alal alif. Kenapa? Karena sebelum ada ya, tanda rafa'nya adalah alif. Itu maksud yubna ala ma yurfa'u bihi, yakni mabniun ala alamati raf'ihi. Ya. Jadi berbeda-beda sesuai munadanya itu
bentuknya apa? Jelas ya? Baik. Baik. Yang kedua, ya, bagian yang kedua yaitu tiga jenis yang terakhir, yaitu mudhaf, syabih mudhaf, dan nakirah ghairul maqsudah. Ini baru yang disebut sebagai hukmuhu mansubun. Ya, ini yang munada mansub itu, yang hukumnya mansub. Bedanya mansub sama ini apa? Ini mabni, ini mu'rab. Karena mansub, marfu, majrur itu adalah istilah untuk yang mu'rab. Adapun mabni kita katakan mabniun 'alal wawi misalnya. Mabniun 'alad dhammi fi mahalli apa? Kita akan ketahui setelah ini insyaallah. Baik. Yang pertama di halaman 301 di halaman 300 paling bawah penulis mengatakan wa ilaika bayanu hadhil anwa'. Nah, berikut ini merupakan penjelasan untuk jenis-jenis tadi secara terperinci. Yang pertama, al-munada al-alamul mufrad. Munada yang alam mufrad. Ya, munada yang alam mufrad. Huwa ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ini dia tadi. Maksudnya mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Ya, bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Anda tanya lagi. Ya la'ibuna. Ya la'ibuna. Bisa nggak dianggap sebagai munada yang mufrad? Kenapa? Jamak. Jamak. Maksud mufrad tadi bukan menunjukkan satu. Oh iya. Nah, jadi ini bisa juga dikatakan sebagai munada yang mufrad. Kenapa? Laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dia bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf di sini. Ya. Baik. Jadi ya Zaid saja bisa kita rubah. Ya, ini ya. Zaid ini di sini adalah alam mufrad. Kita bisa rubah jadi ya Zaidani, ya Zaiduna, dan semuanya adalah alam mufrad. Baik. Makna laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, yakni kalimatun wahidah. Dia satu kata, sehingga meliputi yang mufrad secara makna, secara jumlah, meliputi mutsanna, meliputi jamak juga. Ya. Baik. Nahu contohnya ya Zaidu, ya Fatimatu, ya Zakaria, ya Zaidani, ya Zaiduna. Perhatikan ya. Ya Zaidu. Zaidu sebelum ada ya itu bertanwin, Zaidun. Ya. Ketika masuk ya, tanwinnya dihilangkan. Ya Zaidu. Fatimah sebelum ada ya memang tidak bertanwin karena mamnu' min as-sarf, mamnu' min at-tanwin. Ya, apalagi setelah ya jangan pula ditambah tanwin. Baik, jelas ya. Hukmuhu, hukumnya apa tadi yang mufrad? Ini dia. Yubna ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin. Menempati posisi nasab. Kenapa? Karena memang posisi yang datang setelah ya itu adalah posisi kata yang mansub sebagai munada. Maka disebut fi mahalli nasbin. Dia cuma menempati. Kenapa tidak dikatakan mansub saja? Masalahnya dia tidak bisa berubah-ubah. Dia mabni. Ya, dan mabni tidak bisa diubah-ubah. Ya udah, biar dia dalam bentuk yang diciptakan. Kita katakan, tapi dia menempati posisi kata yang mansub, yaitu al-munada. Taib. Duna an yadhhara tanwin, ini dia. Tanpa dijelaskan tanwinnya. Ya Zaidu bukan ya Zaidun. Ya Aliyu bukan ya Aliyun. Ya. Contoh, di sini disebutkan banyak contoh beserta contoh bagaimana kita mengi'rabnya. Ya Zaidu kita katakan munadan mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Munadan mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya. Kemudian ya Zakaria munadan mabniyun 'ala dhammi. Kenapa dia mabni 'ala dhammi? Karena memang sebelum ada ya tanda marfu rafa dia adalah marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Tapi aina dhammatu muqaddar 'ala dhammil muqaddar fi mahalli nasbin. Kenapa dia ditakdirkan?
Masih ingat Zakaria kenapa ditakdirkan? Ismul maksur. Karena dia alismul maksur, ya, alismul muntaha bi alifin maksurah. Isim yang diakhiri dengan ya, dengan alif maksurah. Ya Zaidani, Zaidani munadanya. Cara mengi'rabnya kita katakan dia munadan mansubun, munadan mabniyun alal alif. Karena memang tanda rafa' dia sebelum ada ya itu adalah alif. Ya, fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab li'annahu muthannan. Ya. Ya Zaiduna, ya, munadan mabniyun alal waw. Karena jamak mudzakkar salim fi mahalli nasbin li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Ya, jelas ya, alam mufrad. Selanjutnya an-nakiratu al-maqsudah, munada yang nakirah maksudah. Huwa ismun nakiratun qusida bin nida duna ghairihi. Yang dimaksud dengan nakirah maksudah, munada nakirah maksudah itu adalah suatu isim yang dia nakirah tapi dia dikhususkan dengan panggilan. Ya, diistimewakan dari yang lainnya dengan panggilan. Artinya panggilan itu ditujukan kepada dia, tidak kepada yang lainnya. Kalau pada asalnya nakirah itu kan sah-sah juga yang lain masuk ke dalam itu. Ya, ana katakan ya, tadi ya rajulan. Ya rajulan, kata rajul. Ya, kita yang di sini juga masuk. Ya. Orang yang di sana juga yang dia seperti kita laki-laki juga masuk. Tapi ternyata yang di luar yang dipanggil. Nah, itu dia maksud qusida bin nida duna ghairihi. Dialah yang dimaksud dengan panggilan tadi, bukan yang lainnya. Nah, itu namanya nakirah. Dia masih umum tetapi sudah tertuju. Fayasiru ma'rifatan wa yazulu ibhamuhu lidalalatihi hina idzin ala muayyan. Sehingga dia menjadi ma'rifah secara makna, ya. Secara makna dia menjadi ma'rifah, yakni telah ditujukan, ya, telah dikhususkan. Kenapa? Karena sudah hilang ibhamnya, tidak mubham lagi. Kalau masih rajul mubham, masih ingat apa mubham kemarin kita belajar di tamyiz. Mubham itu membawa makna yang sangat banyak, ya. Rajul ini rajul, ya, artinya masih mubham. Ketika dikatakan langsung, apalagi menunjuk ya rajul, ibhamnya tadi sudah hilang, kan gitu. Enggak mubham lagi jadinya, sudah ditunjuk langsung. Lidalalatihi hina idzin ala muayyan, karena memang sudah menentukan person tertentu ketika itu. Contohnya ya rajulu, rajul ini umum, tapi ketika dikatakan, ya, berbicara kepada seseorang yang langsung ditunjuk ya rajul, maka rajul ini sudah menjadi ma'rifah secara maknanya. Ya, ya ustadzu. Nah, kalau nanti ada santri yang ngomong ke kita misalnya, ya ustadz, ngomongnya itu di depan muka kita. Ya ustadz, berarti kita yang dituju, bukan ustadz-ustadz yang lain. Ya, meskipun pada asalnya kata ustadz ini membawa makna setiap ustadz yang ada, setiap yang menyandang gelar ustadz atau setiap yang dipanggil ustadz di suatu tempat, itu sudah masuk. Tapi ketika ngomongnya misalnya ke anak, berarti anak yang dimaksud dengan panggilan tadi. Ya mudarrisani, ya mudarrisuna, ya mudarrisatu, ya tullabu, semuanya adalah alam mufrad, ya, dalam artian laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya, jadi meliputi mufrad secara angka, secara jumlah, juga mutsanna, juga jamak. Yang penting dia satu kata. Ya. Itu dia al-afan. Nakirah maksudah. Maaf, alam mufrad kita sudah selesai. Jadi sekarang nakirah maksudah. Jadi contohnya ya rajul, ya ustad, ya mudarrisan, mudarrisuna, mudarrisatu, tullab, itu semuanya adalah nakirah. Ya. Tidak, kita lihat situ ada nama orang, kan gitu. Semuanya adalah nakirah, masih umum. Nah, hukumnya apa? Sama tadi seperti alam mufrad. Kal alamil mufrad yubna ala ma yurfa'u bihi fi mahallin nasbin duna tanwini. Dia seperti alam mufrad, dimabnikan atas tanda rafa' dia sebelum masuknya ya atau harfun nida. Ya, jadi berbeda-beda tergantung kata yang dipanggil. Ya, kalau tanda rafa'nya adalah dhammah, maka kita katakan mabniun 'ala dhammi. Kalau tanda rafa'nya adalah waw, kita katakan mabniun 'alal wawi, dan seterusnya. Ya, contoh
Ya rajulu. Rajul itu kita katakan munadan mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya mudarrisani munadan mabniyun ala alif. Ya, fi mahalli nasbin. Kenapa ala alif? Li'annahu muthanna. Ya mudarrisuna munadan mabniyun ala al-wawi. Afwan. Fi mahalli nasbin. Kenapa ala al-waw? Li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Ya, itu dia jenis yang kedua dari al-munada, yaitu al-munada an-nakiratul maqsudah. Masuk bagian yang kedua. Yang munada ini dihukumi sebagai isim yang mansub. Ya, isim yang mansub. Yang pertama atau secara keseluruhan jenis munada yang ketiga al-munadal mudhaf. Munada yang mudhaf. Apa maksud munada mudhaf? Huwa ma kamula ma'nahu biwasitati ismin majrurin ba'dahu yakunu mudhafan ilaih. Suatu kata yang maknanya barulah sempurna dengan adanya kata majrur yang datang setelahnya yang disebut sebagai mudhaf ilaih. Tanpa mudhaf ilaih, tanpa kata yang kedua yang disebutkan setelahnya, kata yang pertama ini maknanya tidak sempurna. Babul fasli, bab ini tidaklah sempurna maknanya. Maksud tidak sempurna itu bukanlah yang diinginkan tanpa ada kata al-fasli yang datang setelahnya yang majrur, yang disebut sebagai mudhaf ilaih. Itu dia mudhaf, munada mudhaf, ya. Contohnya ya abdallahi. Kalau kita katakan saja ya abda, ya, enggak sempurna. Boleh jadi yang Abdurrahman juga terpanggil, ya, Abdul Khalil, Abdul Somad juga merasa terpanggil, Abdul Rahim juga merasa terpanggil, Abdul Qadir juga merasa terpanggil, dan yang lain-lainnya. Yang kita inginkan ya Abdallah, ya. Ya mudiral markaz. Kalau kita katakan ya mudira saja, ya, mudir madrasah juga merasa terpanggil, ya, mudir munazzamah juga merasa terpanggil, ya, dan yang lain-lain. Ya harisal ma'had. Haris ini tidaklah sempurna maknanya sebagaimana diinginkan oleh pembicara tanpa kata majrur yang datang setelahnya al-ma'hadi yang disebut sebagai mudhaf ilaih. Ya harisal ma'had, ya, watchman of hostel. Apa namanya itu? Penjaga, ya, penjaga asrama, ya, penjaga pondok, ya, penjaga pondok. Ya Aba Maryam. Ya Aba Maryama. Ya, Aba ini dia munada yang mudhaf, setelahnya disebut sebagai mudhaf ilaih. Ya talibatil ilmi. Ya talibatil ilmi. Wahai para penuntut ilmu perempuan, ya. Baik, munada mudhaf itu dia. Apa hukum munada mudhaf? Seperti yang tadi kita sebutkan, hukumnya adalah mansub, yajibu nasbuhu, wajib dinasabkan. Ya, wajib dinasabkan, tidak ada pilihan yang lain. Wa alamatu nasbihi al-fathatu aw ma yanubu anha, dan tanda nasabnya adalah fathah sebagai tanda raisi untuk nasab, au ma yanubu anha, atau yang mewakilinya. Seperti apa? Seperti kasrah, seperti alif, seperti apa lagi? Ya, seperti alif, seperti ya, ya. Atau yang jelas yang mewakili fathah sebagai tanda nasab. Ya. Baik, contoh, ya. Ya Abdallah. Contoh sudah sebutkan atas tadi, ya. Ini adalah contoh beserta i'rabnya. Jadi Abdallah, abda itu dia munadan mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Lafzul jalalah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tidak kita sebutkan di sini karena kita fokus ke i'rab munadanya saja. Ya Aba Maryama. Aba munadan mansub wa alamatu nasbihi al-alif. Kenapa alif? Li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Pokok sebut selalu huwa mudhaf. Kalau mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih ini, di mudhafnya kita sebutkan wa huwa mudhaf. Karena boleh jadi mudhaf itu dia posisi di dalam kalimat bukan sekedar mudhaf saja. Boleh jadi dia sebagai fa'il, boleh jadi sebagai mubtada, boleh jadi sebagai munada. Ya.
Itu yang kita sebutkan dulu, baru kita sebutkan profesi kedua dia sebagai mudhaf. Kemudian contoh lain, ya talibatil ilmi, talibati. Kenapa kasrah? Memang itu tanda nasab untuk jamak muannats salim. Kita katakan munada mansub wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'ul muannats salim wa huwa mudhaf. Ya. Baik, selanjutnya jenis yang keempat, al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Munada yang mirip dengan mudhaf, ya. Huwa makana nakiratan jaa ba'daha lafdhun yukammilu ma'naha. Nah, perhatikan nih, munada syabih bil mudhaf itu yang seperti apa? Makana nakiratan. Yang perlu kita ketahui, isimnya nakirah. Jaa ba'daha lafdhun yukammilu ma'naha. Datang setelah dia suatu kata untuk menyempurnakan kata yang nakirah tadi. Nah, seperti yang tadi. Jamilan, makana nakirah. Dia kata yang nakirah. Jaa ba'daha lafdhun. Setelahnya ada lafaz yang datang untuk apa? Yukammilu ma'naha. Untuk menyempurnakan makna jamilan ini. Makna kata yang nakirah ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana mudhaf ilaih itu menyempurnakan makna mudhaf. Tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana khabar menyempurnakan makna mubtada. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Baik. Itu dia munada syabih bil mudhaf. Contohnya apa? Ya hasanan khuluquhu. Ya hasanan khuluquhu, yang baik akhlaknya. Ya jamilan sautuhu, yang indah suaranya, yang cantik suaranya. Ya fa'ilina khairan, yang berbuat kebaikan. Ya sami'an du'a al-mazlumi, yang mendengar doa orang yang dizalimi. Ya, ini di sini memanggil Allah. Ya, ya raghibatin fil jannati, wahai yang menginginkan surga. Ya taliban lil ilmi, wahai yang menuntut ilmu. Ya, jadi hasanan, jamilan, fa'ilina, sami'an, raghibatin, taliban, itu semuanya adalah munada jenis apa? Syabih bil mudhaf. Karena tidak bisa dipisahkan dengan kata yang setelahnya. Kalau dipisahkan, makna munada ini tidak jelas, tidak sempurna. Nah, kata yang datang setelah nakirah yang disebut syabih bil mudhaf ini, itu di-i'rab kalau tidak sebagai fa'il, maf'ul bih, atau dia jar wa majrur. Ya, ya hasan khuluquh, khuluqu di sini di-i'rab sebagai fa'il. Ya. Ya jamilan sautuh. Ya, pokoknya yang menyempurnakan makna nakirah syabih bil mudhaf itu di-i'rab kalau tidak sebagai fa'il, yakni ya hasanan, siapa? Ya, seakan-akan Hasan ini adalah fi'il, dia seperti fi'il. Karena hasan itu dari kata hasuna, dan hasuna ini butuh fa'il. Ya. Butuh fa'il, maka khuluqu itu datang sebagai fa'ilnya. Ya. Seakan-akan takdirnya itu unadil ladzi hasuna khuluquhu. Saya memanggil orang yang indah, cantik, baik apanya? Akhlaknya. Khuluq di situ sebagai fa'il. Seakan-akan contoh yang kedua saya mengatakan unadi alladzi jamula sautuhu. Ya. Yang ketiga seakan-akan Anda mengatakan unadi alladzina yaf'aluna khairan. Khairan di situ sebagai maf'ulun bihi. Unadi alladzi yasma'u du'a al-mazlum. Du'a al-mazlum disebut sebagai maf'ul bihi. Ya, makanya di i'rab sebagaimana i'rabnya fa'il, sebagaimana i'rabnya maf'ul bih, sebagaimana i'rabnya jar majrur. Jelas ya? Tapi hukumnya apa? Sama seperti mudhaf, yajibu nasbuhu kadzalik. Juga wajib dinasabkan. Ya, munadanya yang datang langsung setelah ya. Ya. Bil fathati aw ma yanubu anha. Dinasabkan dengan tanda fathah ataupun tanda yang mewakili fathah. Contoh ya, dengan i'rabnya ya hasanan khuluquhu, hasanan munadan mansubun li'annahu syabihun bil mudhafi wa alamatu nasbihi al fathah.
Ya fa'ilina, fa'ilina munadan mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Ya. Baik. Kemudian ya raghibatin munadan mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. Karena jamak muannats salim. Ya, itu yang keempat. Yang terakhir atau yang kelima, al-munadan nakiratu ghairul maksudati. Munada yang nakirah ghairu maksudah. Sudah kita jelaskan tadi, nakirah kalau tidak ditujukan kepada siapapun maka dia ghairu maksudah, tidak tertujukan. Itu secara artinya. Ya. Yang disebutkan di sini oleh penulis adalah huwasmun nakiratun la yuqsadu bihi wahidun bi'ainihi. Munada yang dia merupakan isim nakirah tetapi isim tersebut tidak ditujukan kepada seseorang secara zat, ya, secara tersendiri, ya, tidak ditujukan kepada person tertentu. Bal yasluhu likulli wahid, tapi masih tetap, ya, umum untuk siapa saja bisa masuk. Itu namanya nakirah ghairul maksudah. Contohnya qaulil a'ma li ahadin nasi ya rajulan sa'idni. Contohnya adalah perkataan orang yang buta. Ketika dia bertemu dengan salah seorang, dia mengatakan ya rajulan sa'idni, wahai seseorang, ya, tolong aku. Ya. Wahai seseorang, tolong aku. Fahuwa la yaqsidu rajulan muayyanan bal yunadi ayya rajulin afan. Jadi di sini dia tidak bertemu dengan seseorang, tidak bertemu dengan orang di depannya. Dia mengatakan itu secara umum, ya. Ya rajulan sa'idni, wahai seseorang, bantulah aku. Jadi siapapun. Kata penulis di sini, fahuwa la yaqsidu rajulan muayyanan. Dia tidak menunjuk atau menyebut atau memaksudkan seseorang tertentu, bal yunadi ayya rajul. Tapi dia sedang memanggil siapapun rajul. Ya. Siapapun rajul maka dia dipanggil. Ya, itu dia. Tapi boleh jadi seperti yang Ana sebutkan tadi, boleh jadi menjadi maksudah juga ketika dia bertemu dengan orang di depannya. Ya, dia mengatakan ya rajulan sa'idni. Ya, itu dia sudah dia tujukan. Jadi pembedanya adalah ya rajulu. Ya, afan. Ya rajulu. Kalau dia maksudah. Kenapa? Karena mabni ala ma yurfa'u bihi. Ya rajulu sa'idni. Ya. Baik. Wa qaulil khatib 'alal mimbar. Contoh lain adalah perkataan khatib di atas mimbar, ya 'asiyan tub ilallahi. Wahai yang bermaksiat, ya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani siapapun yang merasa dia bermaksiat. Nah, ini dia nakirah ghairul maksudah, yang tidak dimaksudkan. Hukumnya apa? Sama dengan mudhaf, sama dengan syabih bil mudhaf, yajibu nasbuhu kadzalika bil fathati aw ma yanubu anha. Wajib dinasabkan, baik itu dengan fathah ataupun dengan tanda yang mewakili sebagai tanda nasab. Contoh, ya rajulan. Rajulan ini di-i'rab sebagai munadan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya 'asiyan munadan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Ini dia 5 jenis al-munada beserta hukum-hukumnya, ya. Kalau di dalam An-Nahwul Wadih sebutkan kaedahnya setelah penulis mengatakan ta'rif, menyebutkan definisi dari munada, ismun yudhkaru ba'da ya au ihda akhawatiha talaban li iqbali madlulihi. Beliau mengatakan yunsabu idza kana, ya, yunsabu idza kana mudhafan au syabihan bil mudhafi au nakiratan ghaira maksudatin. Wa yubna ala ma yurfa'u bihi idza kana, ya, alaman mufradan au nakiratan maksudatan. Kata beliau, wal muradu bil mufradi huna ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Ya. Al khulasah, kesimpulannya adalah yunsabul munada. Ini seperti yang kita sebutkan tadi dari kaedah yang disebutkan oleh penulis kitab An-Nahwul Wadih. Kesimpulannya yunsabul munada. Munada itu dimansubkan kapan? Pada 3 jenis al-munada, yakni idza kana mudhafan, kalau dia mudhaf, au syabihan bil mudhaf, kalau munadanya syabih bil mudhaf, au nakiratan ghaira maksudah, atau ketika
munadanya nakirah ghairu maksudah. Kapan dimabnikan? Wa yubna ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin idza kana nakiratan maksudatan, ketika nakirah maksudah, au alaman mufradan, atau ketika munadanya adalah alam mufrad. Ya, teman-teman bisa melihat tabel yang telah kita buatkan di akhir pembahasan al-munada ini sebagai kesimpulan, ya, atau untuk mempermudah, ya, kita mengingat jenis-jenis al-munada beserta hukum-hukum dan contoh-contohnya. Ya. Baik, itu dia Ibnu Ajrum rahimahullahu taala mengatakan atau menyebutkan al-munada juga di dalam al-Jurumiyah. Beliau mengatakan babul munada, bab tentang al-munada. Al-munada khamsatu anwa. Munada itu ada 5 jenis. Langsung ke jenis al-munada. Kenapa? Karena itu poin inti dari pembahasan al-munada. Kita mengetahui hukum i'rabnya. Ada al-mufradul alam, wan nakiratul maksudah, wan nakiratu ghairul maksudah, wal mudhafu wal mushabbahu bil mudhaf. Boleh kita katakan musyabbah, boleh jadi syabih. Ya, boleh musyabbah, boleh syabih. Musyabbah dalam bentuk isim maf'ul, syabih dalam bentuk sifah musyabbahah. Ya. Fa ammal mufradul alam, baru beliau menyebutkan hukum ini. Adapun mufrad alam, yakni alam mufrad. Wan nakiratul maksudah, dan nakirah maksudah yang pertama ini, ya. Kata beliau, fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin, maka dimabnikan di atas dhammah tanpa ada tanwin. Ya. Kalau beliau mengatakan fayubnayani 'ala ma yurfa'u bihi, maka tentu lebih afdal. Ya, di sini beliau mengatakan 'ala dhammi karena tidak semua alam mufrad ataupun nakirah maksudah itu yang tanda dia mabni 'ala dhammi. Ada mabni 'alal waw seperti yang kita lihat, ada mabni 'alal alif, ya. Kemudian nahwu ya zaidu wa ya rajulu. Cuma karena memang beliau memaksudkan 2 contoh ini, maka beliau mengatakan fayubnayani 'alad dhammi. Ya zaidu mabni 'alad dhammi, ya rajulu meskipun dia nakirah maksudah, di sini contoh yang mabni 'alad dhammi. Ya. Wa thalathatul baqiyah, dan 3 sisanya yakni munada mudhaf, munada syabih bil mudhaf, munada nakirah ghair maksudah, mansubatun la ghair. Kata-kata mansubatun la ghair itu yang tadi kita jelaskan dengan kata-kata yajibu nasbuhu, karena tidak ada pilihan. Pokoknya harus mansub la ghair, tidak ada pilihan hukum i'rab yang lain untuk munada yang 3 jenis ini. Demikian pelajaran kita tentang al-munada, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Dengan begini, tinggal satu isim mansub yang kita akan bahas, yaitu isim la an-nafiyah lil jins. Sebelum kita masuk ke isim la an-nafiyah lil jins, yang insyaallah kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Kita coba lihat tadribat yang disebutkan oleh penulis di sini. Ada 4 tadribat, ya, untuk menguji pemahaman kita terhadap materi al-munada. At-tadribul awal, latihan yang pertama, istakhrij, keluarkan atau tentukan al-munada fi ma ya'ti, munada dari kalimat-kalimat berikut, wa bayyin naw'ahu wa hukmah, serta jelaskan jenis dan hukumnya. Contoh yang pertama, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria, mana al-munada? Zakaria di sini. Nah, kita tulis di tabel yang pertama untuk al-munada. Ya. Kemudian jenis Zakaria itu jenisnya apa? Al-alamul mufrad. Baik. Apa hukumnya? Munadan mabniyun 'ala dhammil muqaddar fi mahalli nasbin. Ya. Baik, begitu juga yang lainnya sampai ada 15 contoh atau 15 kalimat, ya, yang kita harus keluarkan munadanya, jelaskan hukum jenisnya apa dan hukumnya. At-tadribus tsani, latihan yang kedua, adkhil ya 'ala al-amthilatil atiyah. Coba masukkan ya pada contoh-contoh berikut ini. Watbit akhiral munada fi kullin minha. Lalu akhir dari kata al-munada ini dikasih syakal, dikasih harokat, ya. Mujibud du'a kita masukkan jadi apa dia. Ini juga akan menguji pemahaman kita terhadap hukum-hukum munada tadi, ya. Kemudian
Ada mujibud du'a, ada Sufyanani, ada tawilun qamatuhu. Ya, qamah ini adalah perawakan ya, yang tinggi perawakannya. Khadimun, pembantu. Mu'minun billah, muslimu Indonesia. Ya, kaum muslimin Indonesia. At-tadribus tsalis, latihan yang ketiga. Da' munadan munasiban makanan nuqat fi ma yali. Letakkan munada yang sesuai di kosong-kosong berikut, di titik-titik berikut. Thumma tbithu bisyakli. Kemudian tulis dengan syakal ya, yang benar. Ya titik-titik akrimi ummak. Ya, ini selain menguji pemahaman kita tentang hukum al-munada, juga melatih kita untuk membuat kalimat insya ta'bir ya. Kemudian at-tadribur rabi', latihan yang keempat, a'rib al-amthilatal atiyah. I'rablah contoh-contoh berikut. Ada ya kathiran fadluhu, ada ya ahla suratil baqarah. Ahla suratil baqarah maksudnya adalah orang yang dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah, atau orang yang ditujukan kepada dia surat Al-Baqarah. Itu maksudnya ahlu suratil baqarah. Baik, habis latihan. Dengan begitu kita sudahi pertemuan yang ke-59 ini. Kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan yang ke-60 pada waktu yang belum bisa kita tentukan ya. Kemungkinan besok insyaallah kita akan besok hari Rabu ya. Besok jadwal kita kalau tidak setelah maghrib, setelah isya insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.